Halo, halo, halo. Suara gua kedengeran nggak ya? Tes, tes, tes. Apakah terdengar? It's heard actually. Oke, mungkin kedengeran lah. Well, untuk apa? Untuk tutorial kali ini, kayaknya aku nggak ini deh, nggak ngejelasin secara mendetail ya untuk ininya apa? Untuk cara kerja Pandasnya sendiri ya. Karena Pandasnya lumayan panjang dan banyak banget materi yang harus dibahas kalau misalkan kalau aku bahas secara menyeluruh. Dan kedua, untuk kayak gitu kayak aku nggak bisa, belum terlalu siap untuk apa, untuk menjelaskan semuanya secara menyeluruh juga. Kurang yakin aku untuk apa, kemampuanku. Tapi untuk sekarang paling aku cuma bakal jelasin tentang apa yang ku tulis di TP ini ya, buat apa ngerjain TP ini. Dan aku jelasin kayak sebenarnya logikanya gimana, cara apa yang bekerja di dalam situ. Yang pertanyaan utama itu, kalian udah bisa download Pandas, pakai Pandas dan ini nggak, dan apa, Mathlib nggak? Pertanyaan utama ya. BTW. Yes, in case. Bertanya. Suara gue kan ngeran nggak sih? Atau apa mikrofon gue kayak kurang kencang? Kedengaran. Kedengaran kok. Kedengeran kan? Oke. Ya kalau kalian ada yang bermasalah, masih bermasalah nggak dalam untuk ininya, untuk apa? Untuk eh apa, install modul apa, Pandas sama Mathlib sendiri. Hmm. Aku tebak kayaknya sebenarnya udah pada bisa ya, maksudnya kayak untuk install itu kayak gimana? Pakai Google Colab langsung boleh sih harusnya. Eh, nggak ini kan, nggak harusnya dia dibolehin sih, asalkan ini kan, asalkan bisa di compile nanti, terus nanti bisa apa, jadiin file dalam bentuk IP IPYNB atau apa, Jupyter Notebook. Nanti ini apa, jadiin file kayak gitu, terus nanti baru dikumpulin, bisa, harusnya boleh. Ini cara cara kerjanya juga kalau nggak salah mirip deh, ini apa, Google Colab sama Jupyter Notebook. Belum buka sih, ntar aku cek dulu ya. Google Colab. Notebook. Wow, this is surprisingly slow. Iya sih, cara cara kerjanya sebenarnya juga sama kayak ini apa, kayak Jupyter Notebook. Harusnya harusnya boleh kok. Nanti tinggal di download aja dari apa, dari drive kalian nanti. Harusnya filenya di drive kalian, kalian download terus nanti baru kalian zip, atau kalian zip aja langsung dari apa, Google Drive. Juga ini kalau nggak salah Pandas sudah langsung ada kan, kalau nggak salah ya, import Pandas. Coba coba apa ya? Coba DF sama dengan the test case ya buat DF kayak gini. Bentar ya. Is there any test case di mana mereka punya dev yang dibikin sendiri? No, that's a shame. Bentar ya. Teknik aku soalnya belum nyoba kalau aku pakai apa, Google Colab sih, apa ya, cara kerja kayak gimana. Copy paste data is equal to that, and then df equals
import pandas as ed dot data frame data set how it is again. Kayak kan kayak gitu. Work. Nah, di sini take one. Bentar ya. Oh ya, just in case, kalau kalian ngecek nanti kayak bakal ngecek kodenya gitu, itu bakal agak lambat ya. Ini apa? Sub attribute. That's no attribute. Really? Oh, that makes sense. Kalau apa? Kalau kalian ngecek itu kadang-kadang bisa lambat banget karena memang Pandasnya agak lama dalam kayak dia ngecek file yang panjang kayak gitu. It works. Berarti kita print def dan harusnya keluar sesuai dengan ini. Ya, bisa sih. Harusnya jalan kalau kalian ngerjain langsung di ini, langsung di Google Colab. In case pada agak pusing untuk nge-setupnya di VS Code. Itu salah satu alternatifnya sih. Kalau 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 kalian pengen setup di VS Code sendiri, kalian bisa cek di YouTube gimana cara download Pandas untuk paling mudahnya. Kayak cari kayak how to install Pandas in VS Code, atau kayak kalian nggak usah bahkan terus install Pandas, nanti installnya ganti aja Matplotlib. Wow, yep, make sense. Semua orang mulai nyari itu. Dan intinya kalau kalian perlu ya apa kalau kalian mau tinggal silahkan cari aja di internet untuk kayak cara nginstalnya itu. Kalau misalkan kalian udah gagal kalian gagal untuk menginstalnya di ini di VS Code, kan ngerjainnya di ini aja, di di Google Drive, apa Google Colab. Nanti kalau misalkan harusnya bisa import, misalkan DF-nya harusnya bisa diganti. Ya Allah, bentar ya. Gimana cara kerjanya dengan nanti path file di Google Drive? Google Drive. Sorry ya, gue sambil ini ngecek juga ini kayak gimana cara kerjanya kalau misalkan di Google Drive. Karena aku belum pernah nyoba sih kalau pakai ini Oke, drive aku tambahin berarti what is that thing? Set copy, uploading photo file. Wait a minute. I don't have to do that. That work by the way. Masukin ini, masukin dalam sini. Is that access my own file? Ini hapus, dia hapus. It doesn't. It's gonna be a problem myself so. Uh, ntar paling kalau yang pakai Google Drive harus ngecek gimana cara ini deh ngecek gimana cara kalian ngebaca ini ya ngebaca file ya. Soalnya dia nggak bisa ngebaca langsung dari komputer dari aku lihat. Ada cara buat dia bisa nge-importnya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Soalnya kalau aku di VS Code aku tinggal import langsung dari ini kan dari storage aku. Dan ini kayak oh storage-nya di D, Mika Praktikum, Pengkom, TP Pengkom, benarnya di situ. Oh, langsung import. Kalau di Google ini ya Google Colab, aku kurang tahu gimana caranya ya. Dia harusnya bisa ngakses, tapi aku nggak tahu gimana cara ngaksesnya. Bisa CF, ya, ya itu handle. Aku minta kalian untuk figure out juga sih kalau kalian punya info atau sumber kayak yang bisa nunjukin cara Google Colabs buat ngimport ini ngebaca ngebaca file, kalian kasih kasih aja linknya ke aku atau di chat.
just in case kalau ada yang pernah pakai ini apa, pakai Google Colab. Ya, oke, aku lanjutin aja ya langsung ke ini aja kayak apa cara kerja istilahnya kalau code-nya sendiri. Yang nomor satu kita lihat dulu ya sebelum kita bahas ini ya. Nomor satu, nomor apa sih? Nomor satu bagian satu lah ya. Kita disuruh nulis apa banyaknya data. Banyaknya data ini sebenarnya simpel aja sih. Kita nyari kita nyari tahu berapa banyak sih kayak istilahnya row row ke bawahnya nih. Kayak data ini sampai berapa banyak. Paling mudah ya kita tulis aja kayak dia. Ini pertama kita import dulu pandas sebagai ini apa? Sebagai PD. Terus kita definisiin df. Df itu sama dengan menggunakan pandas kita bakal baca suatu file. File itu berada di tempat ini. Ini apa isi ini nih kalian bisa isinya apa aja lah BTW. Kayak tergantung kalian nyimpan filenya kan kemungkinan besar nanti bisa nyimpan filenya misalkan kayak di mana ya? Misalkan kalian nyimpan filenya kayak di C harusnya bisa di C sih nyimpan file. C titik dua strip terus nanti downloads downloads and something like that and then apa nama filenya sendiri. Ini buat ngakses kalau aku di apa VS Code. Kalau misalkan ini ya nanti silakan coba ada yang bisa tolong cariin ya. Aku juga belum nemu soalnya. Kalian kalian kayak contohnya kayak gini gitu. Cari aja file directory-nya dengan kalian buka di filenya, terus buka ini kalian copy langsung di sini ini apa linknya, copy paste di sini aja langsung. Tuh, copy paste nanti kalian bisa langsung masukin ke sini. Sebisanya jangan di tempat download karena nanti apa jadi bakal agak susah dikit. Dan dia kayak gitu. Pertama dia kayak basically ngebaca dari apa dari file itu. Terus terakhir kita print, kita mau length itu artinya ini apa panjang panjang dari datanya berapa banyak, panjang dari data yang kita baca tadi. In which kalau kita run nanti datanya itu adalah segini. Nah, tuh, ini jumlah data yang di dalam ini apa dalam file 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 Excel, kayak udah Excel lah. Sebenarnya. Nah, ini kan terus kita lanjut berarti yang kedua kan berarti 10 data pertama. 10 data pertama ini simpel aja karena kalian langsung aja print, minta print adalah apa data itu dari indeks 0 sampai ini sampai 9 by the way. Jadi kayak ini 10 sampai 10 tuh karena dimulai dari 10 dia sampai angka terdekat ke 10 berarti nanti 9 di sini. Jadi kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti biasa kayak indeks kayak apa cara kerja di array indeksnya kan dimulai dari 0 dulu. Jadi kalian apa? Jadi kan mulai dari 0 terus nanti apa? Berakhirnya di 10 atau 9 istilahnya, indeks 9. Oke, lanjut. Ini buat apa? Buat ngeprint data apa 10 data pertama yang ada di dalam ini apa? Dalam Excelnya. Kalian sebelum itu ada yang punya pertanyaan kayak pertanyaan apapun aja sih. Kalau misalkan apa? Misalkan tentang via apa ya tadi kayak tadi untuk install Pandas atau gimana atau masih kayak kalian masih belum ngerti gimana cara kerja import dan lain-lain gitu. Also, agak sorry ya, aku hari ini memang lagi nggak enak badan, agak nggak enak badan. Jadi kalau misalkan aku antara terlalu cepat atau kayak aku mungkin agak ngelantur dikit, kalian bilang aja ya, in case of that. Ya lanjut, berarti kan kita lanjut ke problem ini ya, problem satu berarti bagian 3. Dia bilang dia mau data data ke 50 sampai ke 60. Nah, berarti kita mau nyari data ke 50 sampai 60 kan. Ini sebenarnya pihak paling mudah kayak tadi lagi kita kita mulai dari 49 karena ini data ke 50 kan dimulai dari 0 terus nanti sampai data ke 59 berarti nanti berhenti di 58 karena kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 data dia kan mintanya 10 data maka kita kasihnya 10 data ini that's the simple thing that inklusif oke never mind inklusif ini ganti jadi 60 60 karena dia mau minta sebenarnya 11 data. Dia termasuk data ke 50 dan ke 60 yang juga dimasukin. Berarti sampai 4 sampai 59. Nah, itu buat ngeprintnya simpel aja kayak gini.
Kayak ini minta df apa data ini, aku minta data ini sampai ini, basically bilangnya. Nah, kalau di sini ini apa lanjut ke yang nomor 4. Ini kan dimulai banyak data mahasiswa tiap fakultas. Ini kalau kalian ingat di ini apa di kuliah Pengkom itu dia ada hubungannya dengan kalau nggak salah ngecek frekuensi data kalau nggak salah. Nah, ini tabel frekuensi. Itu secara mudah itu adalah bilang kayak kita tadi dibilang di sini. Simpelnya tuh ini data, aku punya data. Aku pengen nyari data itu di kolomnya yang ada tulisannya fakultas. Nah, berdasarkan kolom itu, aku pengen nyari kayak berapa jumlah, eh, berapa data yang sama yang pernah muncul di apa di kolom itu. Jadi nanti bakal angkanya bakal di tally, istilahnya kayak dihitung lah. Karena kayak di sini kayak misalkan SITS muncul satu, STM muncul satu, FMIPA satu, FTI satu, 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 FMIPA muncul lagi apa jadi dua, FTTB jadi satu kayak gitu. Jadi nambah kayak apa nyari tahu jumlah angka di dalam suatu ini apa kayak bukan bukan angka sih. Itu mencari keseringan hal itu muncul lah. Kayak berapa kali dia muncul dalam apa tabelnya. Oke, that's that. Untuk korelasi, ini kan nomor 5 dibilang kayak nilai korelasi antar nilai fisika dan kimia. Nah, itu kita kita bisa bilang bahwa cara cara untuk apa? Cara untuk mencari nilai korelasi itu kita bilang bahwa aku mau pada tabel dataku, aku pengen nyari nilai kimia dan aku mau bandingin korelasinya terhadap tabel dataku yang yaitu adalah nilai fisika. Diambil di tabel dataku nilai fisika. Jadi kayak dia bakal bandingin semua nilai kimia dan bakal korelasinya dibandingin dengan semua apa dengan nilai fisikanya. Terus nanti kalau misalkan penjelasannya kayak apakah berkorelasi lurus, terbalik atau tidak berkolerasi, korelasi. Itu bilang aja kayak sebenarnya kalau korelasi positif itu artinya sebanding lurus. Kalau misalkan korelasinya itu mendekati nol, itu artinya dia korelasinya semakin dikit atau bahkan nggak ada korelasi kalau misalkan dekat dengan nol. Sedangkan kalau negatif itu artinya berbanding terbalik. Jadi kayak apa pertumbuhan itu berbanding terbalik hubungannya. Nah, itu untuk basically problem satu. Problem satu masih agak simple simple stuff. Kita masih pakai import pandas dan cuma penjelasan buat df. Kayak print df gitu. Apa ada pertanyaan? Just in case pada ini apa? Ntar gue kirim kok ini apa? Kalau misalkan apa ya? File TP gue. Ntar bakal gue kirim ke ini apa? Ke grup nanti. Ya, kalau misalkan ada yang perlu dan nggak datang nanti. Buat yang nggak datang juga. Yuk, ada yang ingin bertanya nggak? Oh ya, by the way, ini apa cara kerjanya Jupyter Notebook itu? Jadi kayak dia tuh sebenarnya ngemudahin kita dalam ini sih dalam nulis kode. Ini kan soalnya apa? Soal di TP ini kan beranak kan sampai kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini memudahkan kita untuk kayak bikin kayak sub soal gitu kita kerjain jadi apa kode-kode yang terpisah-terpisah semua. Tapi tetap dalam satu ini, tetap dalam satu file. Jadi kayak ini nomor satunya itu ada di situ. Google Colab itu file CSV-nya harus disimpan di drive yang sama. Harus harusnya iya. Eh, itu kurang tahu ya. Kayak aku bilang aku nggak terlalu ini ya, aku nggak terlalu berpengalaman kalau pakai Google Collabs, apalagi buat ini apa buat ngerit kayak gitu. Kemungkinan bisa jadi kamu harus masukin di drive-mu, terus nanti kayak lokasi filenya itu harus kamu kasih ke ini ya, ke lokasi filenya kamu masukin ke yang readcf ini, kayak kamu masukin dalam sini. Ini kan lokasi kalau misalkan dalam komputer, itu kalau misalkan dalam Google Drive itu aku kurang tahu tulisannya kayak gimana.
You know what? Bosan. Jadi penasaran juga. How does Google Drive actually use file location? Bentar. Lokasi folder. Hmm. Informasi folder. Terus ada sih. Ya, jujur aku kurang tahu ya kalau pakai Google Colab kayak aku bilang. Kayak cara kerjanya coba aku cari di internet sekalian lah. Eh, Harus Google Colab. Terus to pandas. Should be something. Pandas, Google Colab. Pandas, data frame. PDF series. Jadi ada pindah filenya. Oh, pakai link. Oke, pakai link. Ya, nih kalau kalau kalian lihat ini apa? Kalau misalkan kalian mau ngerjainnya di ini apa? Di Google ini, Google Colab, itu ngasihnya pakai link ternyata. Kayak misalkan ini ganti jadi DF sama dengan pandas read CSV, kalian masukin link ini ya, link apa? Link filenya. Filenya berarti kayaknya harus dinyalain ke ini sih kayak biar bisa di-share gitu. Terus nanti kayak nanti tinggal dimasukin. Harusnya nanti dia muncul ini apa? Bisa dipakai buat buat proses ini apa datanya. Kalau selain itu harusnya cara kerjanya sama aja sih kayak apa untuk kayak seperti pandas pandas kalau misalkan di ini apa di VS Code ya apa yang lain ada yang pengen bertanya ya in case kalian kayak what the fuck am I writing gitu contohnya kayak ini apaan sih kayak DF dalam apa kurung siku ini apa sih sebenarnya isinya juga nggak tahu oke ini ya. Oke agak skip aja ya oh ya skip aja lah skip aja dulu first stuff ya lanjut problem 2 ya problem 2 nah problem 2 nih kita di ini apa kita ditanyain kayak no apa di sub soal nomor 1 kita ditanyain nilai matematika, fisika, dan kimia milik Tuan Rik itu berapa? Kita sebenarnya kita bisa ngelihat di sini dengan kita bisa ngasih tahu nilainya itu dengan menggunakan df.locate. Jadi kayak di bagian ini nih kita minta apa di datanya tuh kita nyari lokasi pada kolom itu adalah kolom nama itu kita nyari yang sama dengan Tuan Rik namanya. Jadi kayak nanti dia bakal nyari pada ini apa pada data kita apa pada kolom nama dia nyari orang yang namanya Tuan Rik. Jadi simpelnya kayak penjelasannya kayak gitu. Kayak ini titik ini dia bakal mencari gitu. Dalamnya df namanya kayak basic ini sama kayak yang tadi lagi. Dia ngakses kolom. Dia ngakses kolom, membaca kolom nama dan dia bakal nyari yang namanya sama dengan Tuan Rik. Dan itu bakal di print. I think ini aku agak salah karena harusnya nilai yang dikasih lihat tuh cuma nilai matematika, fisika, dan kimia. She's kind of annoying. Yang harus aku masukin nilai mat. Does this work? I don't know. Nilai mat and then nilai fis. I don't actually know ini bakal work or not. But I'm just gonna do stuff. Nilai game. Does this even work? Don't tell me this doesn't work. Yeah, it errors. Point taken. So ya intinya kayak kita kayak basically pakai df locate terus nanti kita locate nama apa di tabel nama
di kolom nama orang bernama Tuan Rick, dan itu nanti bakal di print ini ya datanya. Simpelnya gitu, simpelnya. Nanti kalian harus ganti ini ke nilai matematika, nilai kimia dan nilai fisika doang yang tunjukin. Tapi for now I don't know how. Nanti bakal aku apa ganti. Misalkan aku ngirim ini apa, ngirim file file TP nanti bakal aku ini apa, bakal aku fix. Nah, moving on. Lanjut ke yang kedua, nilai mahasiswa dengan nilai tertinggi. Jika lebih dari satu, tampilkan semua. Nah, dia minta mahasiswa dengan nilai tertinggi. Artinya kalau kalau misalkan jumlahnya itu lebih dari satu, dia mau menampilkan semua. Ini ada dua. Ada berapa ya sebenarnya caranya? Paling kayak pakai ini sih. Aku menggunakan itu kayak dia minta print suatu datanya itu cari cari data dengan nilai fisika tertinggi. IDX max-nya adalah basically bilang tertinggi. Saya IDX min. IDX min-nya artinya juga apa nilai terendah. Jadi aku pakai max ini karena kita nyari yang tertinggi. Nah, apakah sebenarnya orangnya itu lebih dari satu sebenarnya dalam ini apa kayak orang yang nilai dengan segini ini lebih dari satu atau enggak? For now I don't know. Pas there is a way, tapi kayak aku ini ngerjainnya aku juga agak cepet sih soalnya jadi there's still a few mistakes dalam penulisan ini. Tapi mostly untuk nyari nilai tertinggi orang dengan nilai tertinggi bisa menggunakan ini. Kita mencari pada data kita lokasi lokasi pada kolom nilai fisika orang dengan nilai tertinggi basically ID Max. Sampai sini masih ada yang masih ngikutin? Jadi kalau kalian mau nanya tanya aja sih. Soalnya aku juga mau aku maupun sebenarnya nggak terlalu ngerti banget ya kalau untuk yang modul ini karena modul ini banyak kayak apa banyak sintaks-sintaks baru dan banyak yang harus dihafalin. Jadi kayak uh, sekalian tanya-tanya aja. Aku sekalian nyoba nyari-nyari juga cara kerjanya gimana. Nanti line chart visualisasi data itu bukan belum ada hubungannya statistik sederhana. No, it's not that. df dot min mengambil nilai minimum maksimum hari dengan nilai minimum. Oh, I see. I see. Oke, oke. Maybe bukan daripada ID max kita menggunakan adalah bilang df ini sama dengan df nilai fis tertinggi. F nilai fis tertinggi. Max pada nilai fisika. Siapa yang paling tinggi di nilai fisika? How does this work? It works. It works. Ya, ini untuk nyari ini ya. Jadi aku ganti kodenya jadi lebih ke gini. Kita nyari nyari di ini apa? Di suatu data. Kita cari di kolom nilai fisika pada data itu apakah ada yang paling apakah ada yang sama dengan nilai tertinggi pada data itu. Jadi dia bakal nunjukin kalau misalkan lebih dari satu. Harusnya sekarang nunjukin. Sebelumnya nggak ngetes, aku nggak bisa ngetes sih karena cuma cuma ternyata memang cuma satu orang doang yang paling tinggi. Ini kayak gitu. Ini cara lainnya. Lanjut ke nomor ini apa problem 2 nomor 3 ya. Itu kita diminta 10 mahasiswa dengan nilai kimia tertinggi. Eh aku aku nemuin apa? Aku nemuin cara ini sebenarnya agak cheesing sih. Tapi paling mudahnya kalau aku print suatu apa? Aku print ininya apa? Aku print datanya. Tapi sebelum aku print datanya, aku sort dulu value-nya. Jadi kayak aku ini apa? Aku urutin dari yang tertinggi, ascending sama dengan nol ini berarti apa? Dia ngurutin dari yang tertinggi
sampai ke rank rendah. Terus aku ambil dari indeks 0 sampai 10 atau 9 lah. Berarti indeks 0 sampai indeks 9. Total ada 10 data kan dapatnya. Jadi aku bisa dapat apa? Dapat 10 10 mahasiswa dengan nilai kimia tertinggi. I think there is another way untuk ngelakuin ini. I haven't tried the other way though. Jadi kayak basically bilang kayak, oh aku pengen ini apa? Pengen cek dari data dan aku pengen apa? Aku pengen urutin datanya, nilai urutin sesuai dengan nilai kimia tertinggi. Terus aku ambil nilai kimia dari apa? Dari yang pertama sampai yang ke 10. Udah gitu sih. Simpelnya gitu. Ya lanjut ke yang selanjutnya. Im- Itu nomor apa? Apa? Bagian nomor 4. Banyaknya nilai matematika di bawah 50. Sama kayak tadi. Itu mirip kayak nomor 1. Instead of ini apa? Instead of pakai sama dengan, kita pakai lebih kecil. Jadi kita bilang kayak kita print berapa banyak orang pada data kita yang nilai matematikanya itu kurang dari 50. Jadi kita basically minta apa? Jumlah orangnya pada data kita yang nilai matematikanya kurang dari 50. In which case di sini kita dapat 329 orang. Ya lanjut ke yang selanjutnya. Nomor 5, banyaknya mahasiswa FMIPA. Nah, itu kita kalau nggak salah kan ada di apa di bagian yang problem 1 tadi ada kayak apa ngecek frekuensi kan. Ada kayak banyak nih banyaknya mahasiswa tiap fakultas. Bakal ngecek frekuensinya berapa banyak. Ya, sebenarnya tinggal kita ngambil data ini terus kita print data itu. Jadi what I do is adalah dengan kita bilang menggunakan yang tadi apa value count base kalau kok nih bentar ya nih. Nah, menggunakan tadi DF fakultas value count di tengah-tengahnya aku tambahin kode ini. Aku cari aku cari kolom kolom fakultas yang sama yang isinya itu adalah FMIPA. Sehingga nanti dia cuma ngeprint FMIPA doang. Karena kita nyari jumlah mahasiswa yang FMIPA. Nah, itu kita bisa bilang kayak apa pada data ini yang isinya fakultas, cari data data fakultas yang sama dengan FMIPA dan apa hitung jumlahnya. Basically, terus nanti dapat fakultas FMIPA itu 627 orang. Sama kayak yang di awal tadi, FMIPA 627 orang. Yaitu untuk problem 2. Ada yang ingin bertanya untuk hal ini? Misalkan ada yang perlu dijelasin lagi. Ini method, ini property, mengakses ya sih, basically mengakses. Dia cuma boleh mengakses ini yang namanya FMIPA. Make sense. Make sense. Alright. Kadang ada yang nanya, kita bakal move on ya. Langsung ke ini apa? Langsung ke problem 3. Problem 3 ini kebanyakan kita bikin histogram. Histogram lagi. Bikin grafik. Jadi jadi dengan ini kita harus mengimport Matlab. Kan harus tulis di awal import Matlab. Terus nanti bakal digunain apa plot. Dot plot ini. Wait, does Matlab even used? Does this work? Oke. Kalian nggak usah import Matlab. Apparently aku nggak usah import Matlab aja ternyata langsung bisa ngeplot ini ya. So that's that. Intinya ya kita ngambil di sini kalau kalian lihat kita ngambil data nih apa yang pertama tuh pertanyaan pertama tuh kan basically bilang kita mau bikin histogram yang berisi distribusi nilai matematika berdasarkan data tadi. Nah kita bisa bilang kayak kita ngambil data data nilai matematika dan kita plotting kita jadiin grafik jenis grafiknya adalah histogram
Beans-nya adalah basically titik-titik ujungnya, titik ujung histogram. Jadi kayak titik ujungnya 0, titik ujungnya 20, 40, 60 di sini. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini sampai 100 ini. Aku per 20, per 20 ini, per 20 apa? 20 nilai. Terus title nama nama ini apa? Nama grafiknya aku udah kasih nama sebaran nilai matematika. Udah, ini basic. Terus dia apa nunjukin kayak frekuensi jumlah orang yang apa yang nilainya berada di jangkauan segini sampai segini. Ini berada di jangkauan segini sampai segini. Ini sampai segini juga gitu. Simpelnya kayak gini aja langsung. Dia langsung nunjukin. Dia langsung otomatis secara frekuensi. Ini apa plottingnya. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini kan dia bilang diagram batang horizontal banyaknya mahasiswa masing-masing fakultas. Ini sama kayak yang tadi kita menggunakan yang apa DF fakultas nyari apa nyari jumlah per fakultas menggunakan cara yang tadi apa cara yang ini cara yang nomor apa problem 1 nomor 4 kita pakai cara itu terus kita tambahin plot kita plotting jenis plottingnya adalah uh, plot bar basically grafik bar tapi secara horizontal terus nanti nunjukin kayak gini sesuai dengan ini ya sesuai dengan urutannya ya si TH, STH, ini semua fakultasnya apa, ini apa, ini jumlah orangnya. Kalian bisa spesifikasiin lagi dengan bilang kayak di sini X label, jadi label untuk apa grafik pada X axis itu adalah basic bilang jumlah mahasiswa. Nah terus ini kalau janin ini nunjukin jumlah mahasiswa ya, fakultas jumlah mahasiswa. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Nomor 3, diagram pie. Diagram pie banyaknya mahasiswa masing-masing fakultas. Hmm, Oke. Eh, ini aku ini sama kayak tadi kita bisa pakai DF fakultas value count terus nanti kita plotting jenis plottingnya adalah ini apa pie chart dan ini Y labelnya ini aku sama denganin 0 karena kalau nggak salah kalau nggak aku sama denganin kosong itu nanti dia bakal nunjukin count dan itu kayak bener-bener gak ada gunanya banget jadi aku jadiin apa labelnya kosongin terus nanti dapat kita pie chart kayak gini harusnya ada cara buat kayak nunjukin kayak persentase ya. Kayak gimana cara nunjukin persentase kayak ini sita ini berapa persentasenya, SITS berapa persentasenya. Aku belum nemu sih, tapi nanti kalau aku nemu bakal aku kasih kasih apa? Kasih tambahan di sini lagi. Nah, ini kan apa nomor 4 dibilang pertanyaan lagi. Berdasarkan diagram pie dan batang horizontal, manakah fakultas dengan mahasiswa terbanyak dan apa? Manakah diagram yang lebih baik menampilkan fakultas dengan mahasiswa terbanyak dan mengapa? Ini, oh ya, aku lupa bilang mahasiswa terbanyak. Mahasiswa, fakultas dengan mahasiswa terbanyak. Fakultas dengan mahasiswa terbanyak adalah uh, FPI. Aku penjelasanku simpelnya kayak gini aja. Apa? Untuk menunjukkan jumlah secara numerikal, jadi kayak jumlah mahasiswanya kayak secara angka, itu lebih baik pakai diagram batang. Diagram batang Diagram batang untuk apa? Karena di sini kalian bisa ngelihat secara langsung kayak oh ini jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa gitu. Kayak bisa dibandingin secara langsung. Dan kalau misalkan kalian pengen nyari apa untuk menunjukkan jumlah secara persentase atau perbandingan, paling bagus sih diagram lingkaran. Karena kan kelihatan di sini kayak apa secara perbandingan itu kayak berapa gitu apa kalau misalkan di 100%-in kayak berapa persen dari ini apa dari total mahasiswa dalam ITB gitu. Nah, jadi kayak ada kegunaannya masing-masing ini, masing-masing diagram. Dan kalian nanti kalau kalau apa menjawabnya sebaiknya juga kayak gini juga sih. Ya, no, ini kan dah lanjut ke yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini agak panjang dikit. Tapi kita basically bilang kayak, oh aku mau dataku di plotting. Jenis plottingnya apa? Kayak titik-titik keren, titik-titik ini apa scatter. Oh, pada pada aksis pada ini apa? Pada sumbu Y, aku mau nilai itu nilai fisika yang ditunjuk, yang apa? Yang dibandingin dengan pada sumbu X nilai kimia sehingga nanti ditunjukin nilai fisika itu yang ke atas dibandingin dengan nilai kimia. Terus nanti kayak per mahasiswa bakal dibikin dot-dot kayak gini. Hasilnya kayak gini.
kayak bakteri, what the fuck. Oke, kayak bakteri, jujur kayak bakteri banget. Kan seperti biasa bisa naruh label-label untuk ini ya, untuk apa? Untuk sumbu-sumbunya juga. Bisa nulis kayak X, label pada sumbu X adalah nilai kimia, label pada sumbu Y adalah nilai fisika gitu. Cuma kayak gitu. Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang bagaimana cara kerja menggunakan dish? Kalian BTW uh, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan nanti praktikum pengkomen nanti sendiri, aku rekomen banget buat buka modulnya. Karena ini agak susah buat dihafal. Kayak sintaks-sintaks ini agak susah dihafal. Kayak beans, ada kayak beans tambahan kayak gitu, terus kayak jenis-jenisnya apa aja itu. Itu kebanyakan munculnya kan di ini apa? Munculnya tuh di modul. Dan kita boleh buka modul. Jadi kayak sebisanya kalian buka aja modul buat apa? Buat ngebantu ngerjain ini. Karena ini rada-rada susah buat diapalin. In case apalagi kalau kalau ngerjain praktikum nanti kan dikejar waktu. Jadi kalian apa gunain aja apa resource yang dikasih ini buat apa? Buat bantuin ngerjain ngerjain lebih lanjut. That's it lah menurut aku yang apa yang harus aku jelasin. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada, kurang lebih ini aja sampai sini aja dulu. Kayaknya aku tutup aja ya. Maaf banget ya kalau aku nggak bisa istilahnya menjelaskan secara menyeluruh kayak gimana cara kerja untuk Pandas kayak dalam kondisi-kondisi lain kayak dan juga ininya apa dan juga kayak penulisannya dan lain-lain. Ini soalnya memang penulisan ini jauh lebih ini apa jauh lebih ribet dibandingin yang biasa kita lakuin di kayak apa praktikum-praktikum sebelumnya. Dan aku juga masih agak apa dalam proses mencoba nyari tahu gimana cara kerjanya. Tapi intinya uh, selama kalian ngikutin sesuai dengan apa modul itu hampir semua pertanyaan di sini bisa dijawab pakai pakai apa? Pakai cara-cara yang ada di modul. Cuma cuma kalian tinggal mix and match aja kayak ada bagian-bagian yang contohnya kayak apa value count ditambahin itu buat nyari apa? Buat nyari frekuensi. Terus kayak plot ini ditambahin buat bikin ini apa plottingnya sendiri. Jenis-jenisnya apa aja bisa dilihat langsung dari ini juga. Ya, that's it dari aku ya. Sorry, sorry nggak bisa menjelasin lebih lanjut dan makasih banget ya untuk semuanya udah datang buat lihat tutor hari ini. That's it and tutor kinda ditutup sekarang. Jadi kalau kalian mau leave, silakan leave ya. Gue bakal stay di sini kalau misalkan kalian ada yang pengen bertanya dan apa dan lain-lain lah. I am going to chill here, whether you all like it or not. Yo, semangat ya semuanya buat nanti praktikumnya dan buat siap persiapan UAS-nya juga. Dan have fun liburan. Have fun liburan liburan panjang ini. Yo, aku leave dulu. Peace. Blip.